Yo yo yo, welcome back to my channel Rama Osilo channel YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips dan trik yang terbaru ya. Bagaimana cara memperirit baterai laptop kalian ya. Mungkin kebanyakan orang tidak tahu ataupun awam mengenai baterai laptop itu bisa diperirit. Misalnya laptop kita ini biasanya kita sampai 2 jam tuh habis ya, 3 jam habis. Ini kita bisa memperirit baterai kita lebih irit lagi daripada yang 3 jam 4 jam ya, pokoknya yang biasanya kita pakai itu bisa lebih panjang cara pemakaian kita. Oke, daripada banyak cincong ya, langsung saja kita beri tutorial dan caranya ya. Oke, ini sudah di PC ya. Nah, ini adalah filenya CPU Jenny namanya 1,5 full version. Kalian bisa download di bawah ya untuk di deskripsinya ya, bagian deskripsi. Untuk passwordnya, RAR-nya ini ada di video ini ya. Jadi kalian tonton dan simak ya bagaimana caranya. Soalnya ini cara yang agak rumit ya, tapi kalau kalian bisa mengikutinya top banget caranya. Kalian bisa ya memperirit lah pokoknya baterai kalian setelah setelah kalian setting. Oke, saya ekstrak ya, langsung klik kanan ekstrak file ya. Ekstrak file salah. Saya klik kanan ekstrak here, masukkan passwordnya yaitu iya passwordnya ya. Oke, setelah itu kalian buka filenya, nanti dulu saya buka filenya ya, klik kanan saya terus ya biar enak. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di dalam CPU gini saya jelaskan ya, ini sebenarnya software untuk undervolt ya, bahasa komputernya adalah undervolt. Undervolt itu seperti kita menurunkan voltase konsumsi dari sebuah daya ya, yang diperlukan oleh komputer kita atau laptop kita. Biasanya dayanya itu ada berapa volt. Nah, itu sebenarnya kita harus ya, kata orang itu eksperimen ya. Jadi sebenarnya ini tidak semua untuk yang saya lakukan nanti ini baku untuk kalian ya. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan aplikasi CPU gini nih ya. Tapi saya beri penjelasannya bagaimana caranya dan part-partnya untuk CPU gini ini, gimana cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita masuk ke bot ya. Bot karena ini sudah full versi, yang pastinya ya kalian tidak usah khawatir ya untuk kehabisan trial evaluationnya. Langsung di overview kalian akan menemui fitur-fitur ya. Nah, kalau yang CPU management ini kalian bisa enable disable ketika kalian tidak menggunakan, atau menggunakan kalian bisa enable disable ya. Terus habis itu ini run voltage optimization, ini untuk trial dia. Sebelum kita menerapkannya, kita bisa trial untuk stressingnya ya, stressing CPU-nya. Jadi bisa 10 menit, 3 menit ya. Nanti kalau berjalan dia ngehang sampai mana ya, ini memang agak riskan sih, tapi ya kita coba ya. Terus habis itu di enable trolling ini nggak bisa saya gunakan, nggak tahu, mungkin di PC kalian yang speknya lebih tinggi bisa menggunakan ini ya, tapi di PC saya atau laptop saya nggak bisa. Terus untuk app acceleratornya ini saya klik. Ini untuk aplikasi penggunaan power per aplikasi. Jadi sebenarnya kalau kita undervolt atau power konsumsinya kita turunkan, itu akan mengurangi performa. Namanya berbanding lurus ya. Jadi kalau misalnya performanya tinggi, cepat habis juga baterai. Jadi kalau performanya dilambatin ya, baterai akan semakin mengirit ya. Nah, ini saya add new ya. Jadi kalian bisa masukin aplikasi yang
kalian ingin turunkan performanya untuk ya tadi kerja dari CPU itu dia tidak terlalu keras seperti itu, tapi ya otomatis dari performa yang kalian dapat itu tidak secepat yang performa yang memang total ya tidak pakai CPU Jenny. Terus ini sudah kita add ya, misalnya kita add yang bagian saya mau kasih aplikasi yang saya disable, saya turunkan performanya itu misalnya misalnya MP3 ya, MP3 misalnya nih. Nah, jadi kalian bisa bisa edit. Jadi di sini ada balance extremely ini. Nah, consumption. Kalau kalian custom biasanya custom. Kalau saya biasanya pakai custom. Ini nanti untuk power CPU power policy-nya kalian bisa edit di bagian yang selanjutnya. Nah, ini jika kalian sudah paham, kita langsung masuk ke profilnya. Nah, ini sesudah yang tadi ya di edit precursor setting ini kita langsung ke profile. Nah, profile ini tadi kalian misal memilih yang custom ya. Nah, saya edit ke custom ini. Jadi kalian harus hati-hati sih sebenarnya. Menurunkan multiply FLD. Nih, ini seperti apa ya? Saya agak lupa sih sebenarnya. Kalau sudah lamanya ini kalian turunkan perlahan. Misalnya segini ya. Ini semua dicek semua ya, soalnya nah ini state frekuensinya, jadi dia itu bekerja di frekuensi 800 paling rendah itu 900. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa turunkan paling banyak itu enak sih. Ini soalnya saya rasanya dual core, kalau nggak salah dual core ya. Jadi cuma hanya yes nih ACP stepnya cuma hanya 2. Jadi ini saya kasih contoh, saya turunkan, ini punya saya 0,9 volt, paling rendah itu 0,9 volt. Nah ya 0,9 volt ya. Jadi kalian di paling turun, super LMF nya bisa kalian turunkan di paling turun, nanti kalian bisa sekitar 0, inilah, ini berapa sih ya, saya 0,900 ya paling turun. Nah ini paling rendahnya segini. Terus saya ini apa sih, edit burst policy yang tadi ya, jadi mempengaruhi dari yang kita gunakan. Ini keseluruhannya yang select CPU manajemennya profilnya. Kita pakai profil custom, terus kita custom allow ini. Nah, kita bisa setting di sini. Jadi ini paling rendah punya saya paling rendah. Jadi kalian bisa rendahin lagi. Ini 1000 ya, biasanya kan di 1000 volt. Nah ini sudah mulai kan, kalau ini paling rendah biasanya dia sudah nggak bisa, kalau mau ditinggiin malah tambah boros lagi. Ini kita rendahin jadi segini, tes. Kalau pengen kalian tes bisa 3 menit, mungkin 3 atau setengah menit ya. Nah kalau nggak ada ini apa-apa, atau biasanya dia akan blue screen. Terus ini saya turunin lagi ke 975. Nah 975 untuk ngetesnya. Kalau dia blue screen ya berarti kalian harus naikin lagi 1 tingkat dari yang tadi kalian tes. Jadi kalian harus catat settingannya. Memang ini agak rumit sih, tapi harus dicatat settingannya sampai mana dia benar-benar blue screen ya. Nah seperti itu. Ini baru 1000 di start frekuensi 1600 MHz. Ini artinya kalau kita penggunaannya banyak, biasanya dia akan naik kayak gitu sampai ke bawah nih. Ini pencapaian paling besar. Dia biasanya berbanding, kalau misalnya megahertznya tinggi,
dia itu di voltage-nya itu pasti dia membutuhkan membutuhkan volt yang tinggi juga. Jadi kita berlatih untuk bagaimana seminim mungkin atau menurunkan paling rendah untuk yang voltasenya ini. Ini saya turunkan 1600 ya. Itu di sekitar 97 tadi. Saya turunkan lagi nih. Di 62 volts ya. Stop test. Oke. Seperti itu. Nah, ini set di 962 volt. Nanti kalau sudah selesai, kalian misalnya segini nggak masalah, segini akhirnya ada blank ya, atau biasanya dia kayak blue screen gitu, tapi nanti bisa hidup lagi. Ini bakalan ini nanti kalau misalnya blue screen hidup lagi, jangan kalian hidupin ininya settingannya. Jadi kalian di sini di view overview-nya ini di disable aja. Biasanya ada notifikasi disable atau enable kayak gitu. Nah, ini seperti itu nanti nih. Nah, ini jadi kalian bermain di sini. Voltnya diturunin. Pokoknya ini namanya teknik undervolt ya. Teknik undervolt itu kita menurunkan voltase dari dari suatu CPU ya ke paling rendah. Jadi kalau kita pengguna frekuensi tinggi nih, dia mentoknya itu sampai berapa bekerjanya. Kalau misalnya sekitar 0,9 atau berapa, nah itu kalian ini bisa bisa meminimkan tegangannya, juga meminimkan powernya. Jadi seperti itu. Nah, habis itu selain tadi ini kita setting ya, kalau sudah pakem ya, kita settingannya kita unlock. Nah, berarti dia nggak kemana-mana nih kalau sudah di unlock. Kalau belum di unlock dia masih kesana kemari. Nah, biasanya kepengen mendeteksinya Pak, ada softwarenya lagi namanya dia semacam kayak tune up ya, semacam grafis yang dimana kita bisa melihat power konsumsi voltnya itu berapa dia terkuncinya. Hanya kalau sudah di lock dia terkunci di sini di 293 nih, dia di sini ini segini. Nah, kayak gitu. Untuk FID-nya rasanya nggak bisa soalnya saya bukan pemakai CPU yang unlock ya, seperti kayak kan pakai Core 2 Duo ya, Core 2 Duo yang biasa. Kalau yang bagus tuh yang bisa di unlock itu pakainya Core 2 Duo Extreme. Nah, jadi ini seperti itu ya. Ini balance ini yang kayak tadi. Kalian pakai custom sih soalnya. Nah, video overview-nya pakai ini. Terus selain di ini kalian bisa di CPU stats. CPU stats-nya ini kalau biasanya kalau ada fitur yang mungkin ya CPU-nya mendukung ya, biasanya di bawahnya nih ada tambahan. Jadi karena saya punya hanya pendukung yang ini, CV trolling. Nah, CV trolling ini kalian bisa memilih yang settingan tadi kalian terapkan atau tidak. Nah, gini. Jadi seperti itu. Karena saya menginginkan semuanya diterapin, jadi saya cek di semua, enable power state transmission dan enable state transmission ya, power transmission sama ini yang mode running asset power, kalau yang ini running on battery. Nah, itu terus performing scaling pollutionnya itu rasanya harusnya sih bisa ini di setting base state-nya, tapi karena saya ini nggak bisa manual ya. Nah, itu ini untuk settingan interface-nya ya. Ini kalau kalian menginginkan on start ya, setelah reboot atau booting, ini bisa kalian klik ini. Nanti kalian harus buat ini file, ini folder di C ya. Jadi kalian pastikan
running setelah start itu di folder C. Terus habis itu kalian bisa pakai nanti untuk runningnya pakai uninstall tools ya, itu ada startup, atau kalian bisa pakai bawaan yang namanya yang msconfig ya msconfig. Jadi kalian bisa tambahkan atau kalian tambahkan di sini. Nah, di sini di startup nih. Nah, kalian tambahkan di startupnya sini untuk file yang dua-duanya tadi. Nah, ini tambahkan semua di startup tadi. Nah, setelah itu kalian sudah setting ya itu per application policy yang tadi. Jadi kalau tadi settingan kalian itu di custom, tadi settingan yang profilnya nih yang menyeluruh, settingan CPU nya, voltase CPU nya. Nah, ini kalian milih yang sesuaikan yang tadi nih. Nah, seperti ini. Jadi ini di custom, terus habis itu yang apa dia di custom seperti apa, terus aplikasi apa di custom, itu kalian nanti nge-add-nya satu-satu, nanti diarahkan ke sini yang polisi profilesnya. Nah, seperti itu. Jadi gimana, mudah bukan? Agak rumit tapi pasti kalian bisa. Oke, sekian aja tutorial dari saya cara memperirit baterai laptop versi undervolt ya. Versi undervolt itu menurunkan voltase CPU kalian agar baterai kalian itu lebih irit ya. Memang sedikit agak mengurangi sih untuk performanya pastinya, tapi demi mengirit baterai ya. Mungkin kalian pas di pegunungan atau apa kan kalian perlu irit-irit tuh baterai, soalnya kalau cepat habis akhirnya harus cari ini ya listrik ya untuk ngecharge. Nah, seperti itu ya. Paham kan? Oke, sekian saja tutorial dari saya. Yang pastinya jangan lupa like, komen ya, apapun kritik dan saran atau masukan ya, apa saja yang mau saya angkat ya, request aplikasi yang mau di review gitu. Saya senang hati untuk mengangkatnya nanti, membahasnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pastinya di channel saya Gamalsilo yang memuat berbagai hal ya, software, teknologi, review, pokoknya review apapun yang menarik untuk dibahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.